Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel. Dan tentunya masih bersama saya Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezeki dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Bercinta dengan Arwah Suamiku. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel ini yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding, dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke cerita. Ada sebuah kisah dari keluarga, yaitu keluarga Randy dan Susi. Randy dan Susi baru menikah belum lama, dan mereka menikah di usia muda, kira-kira terpaut 3 tahun pernikahan usia mereka. Si Randy lebih tua 3 tahun dibanding Susi. Nah, mereka tinggal di rumah orang tuanya Susi, dikarenakan si Randy ini kerja di luar kota dan si Susi masih melanjutkan kuliahnya, dan si Randy tidak mempermasalahkan si Susi istrinya untuk melanjutkan jenjang kuliah sampai lulus. Makanya si Susi tinggal di rumah orang tuanya, masih tinggal di rumah orang tuanya bersama si Randy. Nah, si Susi dan si Randy ini dikaruniakan satu orang anak yang umurnya kira-kira 3 tahun atau 4 tahun. Selama si Susi tinggal di rumah ibunya, si Randy kerja di luar kota. Si Randy ini pulangnya sekiranya seminggu atau 2 minggu sekali. Nah, di hari Sabtu pagi, si Susi sedang beberes rumah dan membersihkan dapur. Si Susi ini sambil membersihkan dapur, si Susi menelepon suaminya si Randy. "Mas, jadi malam ini pulang?" Terus si Randy jawab, "Jadi pulang, tapi nggak pulang ke rumah." Hahaha. Nah, si Randy dengan candaannya lah ke istrinya, "Loh, kok nggak pulang ke rumah? Emangnya mau pulang kemana?" "Ya pulang ke rumah lah, kan kangen banget sama kasih hati Mas." "Oh ya udah, pokoknya hati-hati di jalan nanti pulangnya ya Mas." "Iya Sus." Nah, pas si Susi beres-beres dapur itu, dia nggak sengaja nyenggol piring, dan piring itu pecah, prak, kena ini. "Aduh, kenapa ya kok bisa pecah gini?" dalam hatinya. Tapi si Susi langsung berpikir, mungkin piringnya aja yang ketipisan jadi bisa pecah. Nah, setelah beres-beres itu semua dibereskan, si Susi aktivitas biasalah di rumah. Terus sampai sore si Susi menyiapkan segala sesuatunya yang untuk menyambut suaminya si Randy ini. Dia memasak kesukaan si Randy, apapun yang kesukaannya dimasak semualah, dibuatkanlah semua. Nah, setelah selesai semua, si Susi selepas Isya, si Susi dan anaknya itu menunggu di ruang tamu, di bangku lah, menunggu kepulangan suaminya. Jam berganti sampai jam 10 malam. "Loh, kok nggak pulang-pulang suamiku? Udah jam segini, nggak biasanya lah suamiku pulang jam segini. Ada apa ya? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah di jalan."
Sambil berpikir seperti itu, dan suasana di luar juga lagi hujan lebat. Tiba-tiba ibunya keluar dari kamar dan menghampiri si Susi. "Loh Sus, kok belum tidur? Jam 10 ini." "Iya Bu, bentar lagi, ini lagi nunggu Mas Randy, katanya mau pulang malam ini." "Oh, si Randy mau pulang malam ini, tapi udah malam, ibu udah ngantuk. Ibu tidur aja ya sama anak kamu." "Iya Bu, silakan Bu." Akhirnya si Susi menunggu sendiri suaminya pulang. Lama sekali nggak pulang, ini udah jam 10 lebih nih. "Kemana Mas?" Si Susi bilang seperti itu dalam hati. "Aku khawatir lama-lama seperti ini." Dan hujan di luar pun sangat lebat, dan petir menyambar-nyambar. Di pas cahaya petir itu menyala, terlihatlah sosok bayangan tinggi besar di depan rumah. Nah, si Susi berpikir, seperti kayaknya itu suamiku di depan itu. Akhirnya Susi beranjak dari kursi dan menghampiri pintu depan, membukanya. Ternyata benar itu suaminya, si Randy. "Loh Mas, kok basah kuyup, kotor lagi badannya, apa nggak pakai jas hujan?" Si Randy pun diam dengan wajah pucat pasi, basah lah, kayak seperti kehujanan ya. Si Randy diam aja. "Ya Mas, bentar Mas, saya ambilkan handuk untuk mengeringkan." Akhirnya si Susi mengambil handuk. Pas balik lagi, si Randy udah ada di tempat duduk di sofa dengan duduk termenung. Akhirnya Susi melihat dan, "Kasihan suamiku ya, sepertinya kelelahan kehujanan." Akhirnya si Susi memberikan handuk. "Ih Mas, keringkan badanmu Mas, pakai handuk ini, nanti salin." Dan si Randy pun tidak menjawab, dengan cuma hanya menganggukkan kepalanya aja sih. Setelah itu si Susi membuatkan teh ke dapur biar buat penghangat suaminya lah. Mungkin dengan teh ini dia bisa hangat badannya. Pas si Susi sedang membuatkan teh, tiba-tiba angin berembus lah, cukup lumayan kencang, dan bau apalah seperti itu menghampiri hidungnya Susi, dan Susi terasa merinding lah di situ. Merinding, ternyata seperti ada yang memeluk lah. Susi memberanikan diri, tapi dia tetap takut memberanikan diri, berbalik badan. Ternyata itu suaminya. Susi sambil kaget, "Kau Mas, saya kira hantu." "Loh, kalau Mas hantu, kamu nggak takut?" Nah, Susi langsung bilang, "Nah, ngapain aku takut sama suamiku sendiri." Setelah itu akhirnya si Susi langsung, "Ya Mas, kita makan ke ruang makan. Sudah saya siapkan segala sesuatunya kesukaan Mas." Akhirnya duduk di meja makan. Pas duduk di meja makan, si Randy tetap aja diam, kaku di tempat duduk. Dan si Susi langsung nyeletuk, "Mas, ini semua makanan kesukaan Mas. Mas mau yang mana dulu? Saya ambilkan." Tetap aja si Randy diam, nggak ada sepatah kata pun keluar lah dari si Randy. Si Susi bingung, kenapa ya suamiku seperti ini, nggak biasa-biasanya, diam, kaku, dingin, pucat. Tapi udahlah, mungkin dia kecapean, kelelahan karena kehujanan pulang jauh-jauh. Akhirnya Susi mengambilkan nasi dan menuangkan ke piring. Pas menuangkan nasi ke piring, dilihatlah suaminya. "Loh, kok suamiku nggak ada, tadi kemana? Tadi ada depanku, kok nggak ada ya, kemana ini suamiku?" Akhirnya si Susi menunggulah di situ, mungkin lagi ke kamar mandi kali ya, berpikir seperti itu Susi. Ditunggulah 5 menit sampai 10 menit lah, lama juga itu nunggu. Akhirnya si Susi berinisiatif mencari suaminya, mungkin kamar mandi. Dicarilah ke kamar mandi. Setelah di kamar mandi kok nggak ada. Pas
dapur yang nggak ada. Akhirnya Susi ke kamar. Nah pas Susi masuk ke kamar, dilihatlah suaminya si Randy itu ada di kasur, duduk rebaan di kasur dengan wajah pucat pasi, tanpa ekspresi lah. Nah langsung si Susi menghampiri. Loh mas, kemana mas, kok dicari, tahu-tahu ada di sini, ditunggu di meja makan malah langsung ke langsung ke kasur. Udah capek kali ya mas ya. Akhirnya tetap diam lah, nggak ada ekspresi untuk menjawab apa-apa gini, senyum pun nggak ada. Akhirnya nggak jadilah itu makan malam. Akhirnya Susi mendekat ke si Randy suaminya. Nah si Susi mau ibaratnya mau memeluk si si Randy suaminya, pas dipeluk wah terasa dingin semua badannya si Randy ini. Dan yang lebih mengagetkan lagi, menakutkan lagi, ternyata si Randy ini bau kayak bau amis gitu, bau amis. Terus bilang si Susi ke Randy, mas nggak mandi ya tadi? Nah dijawablah sama si Randy dengan sepatah kata doang lah sebenarnya, iya saya nggak mandi. Oh pantes bau acem, dia bilang gitu si Susi dengan logat candaan lah, bau acem nih mas. Ya udah nggak apa-apa mas, mungkin mas capek. Akhirnya tetaplah dipeluk si Randy, tapi dalam pikiran si Susi tetap berpikir aneh, ada apa ya dengan suamiku kok bisa seperti ini. Tapi udahlah, mungkin dia capek apa gimana lah. Akhirnya terlelap lah, tidur seperti itu, terlelap, jadi nggak jadi makan. Akhirnya tidur berdua tuh pelukan lah. Lalu kira-kira jam 4:30 lah, pas azan subuh, setelah azan subuh bunyilah tuh HP berdering, HP-nya si Susi. Ternyata ada di samping si Susi, HP-nya berdering terus, bunyi terus, tring. Udah kayak apa ya, kayak panggilan dari debt collector apa gimana lah, bunyi terus. Akhirnya diangkat lah sama si Susi. Pas diangkat, loh kok ini nomor suamiku. Nah di situ ada suara lelaki. Halo, apakah ini istrinya Pak Randy? Ah mas, jangan bercanda mas, nggak lucu tahu. Mas lagi olahraga pagi ya? Maaf bu, saya dokter yang menangani ibu. Ah, kamu mas bercandanya keterlaluan. Gimana sih? Maaf bu, ini saya dokter forensik dari kepolisian. Suami ibu tewas tadi malam, tewas korban pembegalan kira-kira jam 9 malam. Kami ingin menghubungi ibu tadi malam, tapi HP baterai suami ibu habis. Kami menemukan HP suami ibu ada di kantong jaket, makanya baru sekarang saya bisa menghubungi ibu. Mendengar berita itu si Susi langsung seperti kepala tersambar petir lah, kaget bukan kepalang. Dan langsung si Susi berteriak dengan sekeras-kerasnya, Mas Randy. Dan dari teriakan si Susi itu ibunya bangun, kaget, sama anaknya Susi bangun, langsung menghampiri ke Susi. Sus, kamu kenapa kok teriak-teriak? Bu, Mas Randy meninggal bu, dibegal tadi malam. Wah, langsung ibunya histeris. Ya Allah, secepat ini kamu meninggal dan meninggalkan anak istri kamu.
Ya Allah, aku bersumpah si Randy adalah mantu yang terbaik, mantu yang tidak pernah macam-macam. Akhirnya sampai ibunya, sudah sus, tenang sus. Dieluslah punggungnya si Susi oleh ibunya dengan kata-kata lembut, hingga Susi berhentilah teriakannya dan memeluk ibunya. Sampai pagi pun tiba, si Susi dan ibunya bergegas untuk ke rumah sakit untuk melihat kondisi mayat si Randy. Dengan cekatan ibunya si Susi dan si Randy sampailah di rumah sakit dan bertanya, setelah sampai rumah sakit, dan bertanya kepada suster, "Sus, ruang jenazah yang bernama Randy sebelah mana ya sus, yang kecelakaan korban pembegalan tadi malam?" "Oh ada bu, di lantai 5 di ruang otopsi, di ruang mayat." "Oh iya, terima kasih sus." "Iya bu." Akhirnya melangkahlah lantai 5 menaiki lift. Sebelum menaiki liftnya dipencet, lama sekali si Susi. Akhirnya memutuskan naik tangga karena tidak sabarlah untuk melihat jenazah, bener enggak ini suaminya. Akhirnya naik tangga, setelah sampai lantai 5 dia menuju ruangan mayat dan diketoklah ruangan mayat itu, tak. Akhirnya tidak sabar, si Susi langsung masuk lah. "Pak, mana suamiku?" "Ibu siapa?" "Saya Susi, saya suaminya Pak Randy." "Oh ini istrinya Pak Randy." "Ya bu, itu jenazahnya ada di sebelah sana." Akhirnya menghampirlah si Susi ke sesosok mayat yang ditutupi dengan kain putih. Pas dibuka, "Loh pak, kok nggak ada kepalanya?" "Iya bu, tadi malam saya menemukan Pak Randy ini lepas dari kepalanya karena mungkin pembegalnya menggorok lehernya sehingga putus. Nah itu kepalanya ada di samping situ bu." Wah, si Susi langsung gemetar lah saking takutnya. Tapi karena dia cinta sekali lah sama suaminya si Randy, akhirnya si Susi mencium kepala si Randy ini. "Mas, secepat inikah kamu pergi mas? Siapa yang jahat sama kamu? Aku tahu kamu orang baik mas. Kenapa kok tega sekali membunuh kamu seperti ini?" Akhirnya diciumlah kening kepalanya si Randy, kening suaminya si Susi. Setelah itu si Susi bilang lah ke dokter forensiknya ini dan ke polisi ini, "Pak, gimana ini kok bisa terjadi? Ada apa ini kok bisa terjadi pembegalan? Maaf bu, kami menemukan Pak Randy ini semalam sudah tergeletak kaku dan kepala terpisah.